dan variabel Y-nya adalah prestasi olahraga. Kita ingin menguji secara regresi berganda, adakah pengaruh antara banyaknya latihan dan juga kepemilikan bakat terhadap prestasi olahraga. Video ini dipersembahkan oleh youneliti.com, menyediakan jasa untuk kebutuhan penelitian Anda. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Gunawan Wibisono dari Youneliti, mulai meneliti dari hati. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang mencari atau melakukan uji T dan uji F menggunakan SPSS. Jadi sebelum kita masuk ke perhitungan, kita jelasin dulu ya apa itu uji T dan uji F. Pada dasarnya uji T dan uji F ini adalah salah satu atau bagian dari rangkaian dalam analisis regresi berganda ya biasanya. Jadi regresi berganda ada lebih dari 2 variabel. Nah, kita sebelum kita menguji regresi berganda kita harus melakukan uji T dan uji F. Uji T itu adalah menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel X-nya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Jadi misalnya X1, X2 itu misalnya X1-nya adalah latihan atau X2-nya adalah misalnya tentang bakat dan Y-nya misalnya tentang prestasi olahraga. Nah, uji T ini adalah menguji dari masing-masing variabel independennya, variabel X1 dan X2-nya. Kayak tadi misalnya menguji tentang variabel latihan dan variabel bakat. Itu signifikan atau tidak dari uji T ini. Kemudian untuk uji F adalah untuk melihat bagaimanakah pengaruh ke semua variabel bebasnya atau X1, X2-nya yang secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Jadi uji T itu adalah menguji variabel independen sendiri-sendiri ya, X1 dan X2 secara sendiri-sendiri. Untuk uji F-nya adalah menguji variabel independen secara bersama-sama. Adakah pengaruh kedua variabel ini terhadap Y kalau yang F, dan juga adakah pengaruh dari masing-masing variabel terhadap Y. Jadi kira-kira perbedaannya di situ ya, uji T dan uji F. Nah, kita masuk misalnya pada contoh soal seperti ini. Nah, ada data seperti ini, kita mempunyai data X1 atau variabel X1-nya adalah latihan, kemudian kita punya variabel X2-nya adalah bakat, dan variabel Y-nya adalah prestasi olahraga. Kita ingin menguji secara regresi berganda, adakah pengaruh antara banyaknya latihan dan juga kepemilikan bakat terhadap prestasi olahraga. Nah, kita bisa menguji ini secara regresi berganda dan juga sebagai serangkaian penguji atau perhitungan regresi berganda kita harus melewati proses uji T dan uji F. Seperti apa prosesnya? Kita mulai tutorialnya. Oke teman-teman, ini adalah perhitungan uji T dan uji F menggunakan SPSS. Jadi ini adalah data yang sudah kita masukkan dari contoh data yang di PPT sebelumnya ya. Ini kita masuk ke variabel V dulu. Di sini ada X1, X2 dan Y. X1-nya adalah latihan, X2-nya adalah bakat, dan Y-nya adalah prestasi olahraga ya. Nah, ketika datanya sudah dimasukkan semua gini, kita langsung mencari uji T dan uji Y-nya itu dalam konteks analisis regresi berganda ya. Jadi kita menggunakan analyze yang pertama, kemudian menggunakan regression atau regresi, dan kita pilih yang linear. Nah, dari linear di sini kita masukkan dari awal aja. Kita masukkan untuk variabel dependennya yaitu yang Y, prestasi olahraga, kemudian X1, X2-nya kita masukkan di variabel independennya. Dah, ini langsung di OK saja. Oke, nah itu. Ini adalah hasil perhitungan SPSS-nya untuk regresinya, karena ini sudah ada regression di sini. Di sini ada temuan-temuan datanya, dan sebenarnya ini kita sudah melakukan uji regresi ya, uji regresi berganda, dan yang kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara membaca data ini dalam konteks
menghitung uji T dan uji F ya. Nah, kita masuk dulu ke uji hipotesisnya. Perumusan hipotesisnya di sini ya. Di sini tentunya karena ada 3 variabel, maka kita punya 3 uji hipotesis, H1, H2, H3. H1 adalah terdapat pengaruh latihan atau X1 terhadap prestasi olahraga, variabel Y-nya. Kemudian untuk uji hipotesis yang kedua adalah terdapat pengaruh bakat X2 terhadap prestasi olahraga yang Y. Dan yang ketiga terdapat pengaruh latihan dan bakat X1, X2 secara simultan terhadap prestasi olahraga. Nah, ini adalah uji hipotesisnya, tapi sebelum kita bisa membaca tabulasi regresi ini, kita harus menguji dulu atau menghitung dulu T-tabel dan F-tabelnya. Jadi rumus T-tabel itu adalah ini ya, T dalam kurung A per 2 per N kurang K dikurang 1. Jadi maka T-tabelnya adalah kita menggunakan 0,05 dibagi 2 menjadi 0,25, kemudian N kurang K kurang 1. N-nya adalah tadi kita menggunakan 12 data ya, 12 data dikurang K dan dikurang 1 menjadi 9, dan kemudian ketemunya adalah 2,262. Dan kita bisa cari di T-tabelnya sini, kita juga harus mempunyai data T-tabelnya di sini. 2,262 di 0,25. Nah, ini ketemunya adalah di sini. Nomor 9 ini 2,262. Kemudian untuk F-tabelnya, untuk nilai F-tabelnya adalah rumusnya F dalam kurung K dibagi N kurang K, di mana F yaitu F ini adalah variabel dependennya H1 dan X1 dan X2. Kita punya 2 variabel ya, 2 dibagi N dikurang K yaitu 12 dikurang 2 yaitu 10. Maka F sama dengan 2 per 10, maka ketemunya adalah 4,10. Kemudian kita juga harus melihat dari F-tabelnya di sini 4,10. Nah, ini di sini posisinya adalah di sini 4,10 dan 10. Nah, selanjutnya kita membaca hasil regresinya ini, atau kita membaca uji T-nya terlebih dahulu. Uji T-nya ada di koefisien sini, ada nilai koefisien di sini. Kita bisa membacanya dari sini. Ya, untuk uji T yaitu uji H1 dan H2, di mana di sini ya kita bagi 2 dulu. Sebentar. Kebesaran kita kecilin. Sini untuk uji T-nya H1 H2. Nah, kita membacanya bisa dari koefisien sini. Kurang besar. Nah, koefisien sini ya. Jadi untuk H1 uji T yang pertama yaitu diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347, adalah di sini ya. Dia di sini ada 0,347 di X1 di variabel latihan itu lebih besar daripada 0,05, dan nilai T hitungnya adalah di sini nilai T hitungnya 0,992, lebih kecil dari nilai T tabelnya ini yang tadi kita sudah cari 2,262. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara X1 terhadap Y, antara variabel latihan terhadap prestasi olahraga.
Kemudian untuk uji H2-nya di sini di variabel bakat diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah 0,007 di sini ya. Nah ini 0,007 untuk variabel X2-nya lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya 3,441 di sini adalah lebih besar daripada nilai T tabel yaitu 2,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Jadi untuk uji T-nya yang X1 itu tadi ditolak karena nilai T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, tetapi untuk X2-nya itu adalah diterima karena nilai T hitungnya lebih besar daripada nilai T tabelnya. Itu adalah untuk uji T-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah uji H3 atau uji F di sini. Uji F bisa kita lihat di ANOVA sini. Di ANOVA ini adalah cara membacanya bahwa diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar ini nilai signifikansinya ya 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai F hitungnya adalah ini ya. Tabel F-nya 23,978 itu adalah lebih besar daripada F tabel yang kita hitung tadi 4,10 ini. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Jadi untuk uji F di sini diterima karena nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya. Jadi kita bisa menyimpulkan atau mendapatkan kesimpulan dari contoh uji T dan uji F ini adalah untuk hipotesis pertama yaitu X1 terhadap Y itu tidak terdapat pengaruh. Kemudian untuk hipotesis 2-nya terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Dan juga untuk uji hipotesis ketiganya atau menggunakan uji F ini terdapat pengaruh secara signifikan pengaruh X1 dan X2 terhadap nilai Y. Oke teman-teman, jadi seperti itu video tentang pencarian atau bagaimana atau menghitung uji T dan uji F menggunakan SPSS. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti dengan baik dan juga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman suka videonya bisa di subscribe, di like, share, dan komen, dan juga diikuti sosial medianya di @younality. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya dan terima kasih.